Ya, semoga yang sakit lekas sembuh ya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, sebelum kita masuk ke inti materi kita pada pagi hari ini, sebelumnya adik-adik tahu gak sih negara Korea Selatan? Pasti tahu dong, karena mungkin apalagi zaman sekarang ya ada boy band, girl band yang mungkin adik-adik tahu gitu kan. Sebelumnya Korea Selatan itu negara apa sih? Pasti adik-adik mikirnya itu kan negara maju, negara berkembang kan? Negara maju bukan negara berkembang. Nah, tapi adik-adik tahu nggak sih, dulu itu negara Korea Selatan itu negara miskin loh, tapi sekarang sudah bertransformasi menjadi negara yang maju. Baik, selanjutnya, adik-adik tahu nggak sih apa itu pertumbuhan ekonomi? Dan apakah adik-adik tahu bagaimana pertumbuhan ekonomi di keluarga adik-adik semua? Baik, kita akan lanjut ke materi ya, yaitu pertumbuhan ekonomi. Apa sih tujuan kita mempelajari pertumbuhan ekonomi ini? Pertama, itu kita harus tahu apa sih artinya pertumbuhan ekonomi itu. Dan yang kedua, kita harus tahu apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di suatu negara itu. Baik, kita lanjut saja ke materi ya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi? Ini, pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kapasitas produksi suatu negara atau daerah dalam jangka waktu tertentu. Hal ini diukur dengan peningkatan produk domestik bruto atau PDB. Nah, dari pengertian ini aja udah muncul dong pertanyaan, apa sih PDB itu? Kenapa itu bisa mengukur suatu pertumbuhan ekonomi di suatu negara? Baik, PDB itu adalah total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode waktu tertentu, biasanya itu 1 tahun. Baik, kita lanjut ke faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Di sini terdapat 6 faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Adik-adik bisa lihat di sini. Yang pertama itu sumber daya alam. Sumber daya alam itu juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Ketersediaannya itu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di suatu negara itu. Seperti mineral, minyak, gas, itu semua dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Yang kedua, ada sumber daya manusia. Itu kualitas dan kuantitas tenaga kerja yang terdidik dan terampil sangat penting untuk mendukung produksi dan inovasi. Yang ketiga, ada investasi. Investasi dalam bentuk modal fisik seperti mesin dan teknologi, serta modal manusia yang seperti pendidikan dan pelatihan itu dapat meningkatkan produktivitas. Yang keempat, ada infrastruktur. Infrastruktur yang baik seperti jalan, pelabuhan, dan listrik itu mendukung kegiatan ekonomi dan meningkatkan efisiensi. Yang kelima, ada teknologi. Media yang kita gunakan ini juga disebut teknologi loh, seperti proyektor, laptop. Ini adalah contoh teknologi ya. Inovasi dan adopsi teknologi baru dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Yang keenam ada kebijakan pemerintah. Kebijakan fiskal dan moneter yang tepat serta stabilitas politik dan hukum sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi. Baik, kita lanjut.
ekonominya meningkat. Yang pertama itu ada meningkatnya kesejahteraan. Pendapatan per kapita meningkat, yang berarti standar hidup masyarakat juga meningkat. Yang kedua, ada peluang kerja. Lebih banyak lapangan kerja tercipta seiring dengan berkembangnya industri. Yang ketiga, ada peningkatan pendapatan negara. Pajak dari perusahaan dan individu meningkat, yang memungkinkan pemerintah untuk berinvestasi lebih banyak dalam pelayanan publik. Namun, selain ada dampak positifnya, terdapat juga hambatan atau tantangan dalam pertumbuhan ekonomi. Apa saja sih tantangan dalam pertumbuhan ekonomi? Nah, adik-adik bisa dilihat di sini ada 3 tantangan yang dapat muncul. Yang pertama ada ketimpangan pendapatan. Pertumbuhan yang tidak merata dapat memperlebar kesenjangan antara yang kaya dengan yang miskin. Yang kedua, ada kerusakan lingkungan. Eksploitasi sumber daya alam tanpa pengelolaan yang baik dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Yang ketiga, ada inflasi. Pertumbuhan yang terlalu cepat dapat menyebabkan inflasi yang mengurangi daya beli masyarakat. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kita akan melakukan diskusi kelompok. Saya akan membagikan adik-adik kelompok yang terdiri dari 3 orang. Diskusi kelompok ini saya akan minta untuk membuat daftar kegiatan ekonomi di sekitar kalian yang bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, seperti pembukaan toko baru, pembangunan infrastruktur, atau peningkatan layanan publik. Nah, setelah itu kalian akan melakukan simulasi pasar, yang dimana masing-masing dari kalian itu akan ada yang menjadi produsen, konsumen, dan pengguna. Kalian akan bertransaksi dan melihat bagaimana kegiatan ekonomi itu dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Semuanya harus kerja ya, tidak ada yang malas-malasan, semuanya harus kerja supaya nilai kalian juga lebih baik. Karena ini mungkin akan saya keluarkan untuk nanti penilaian akhirnya ya, adik-adik semua. Kegiatan diskusi kelompok ini mungkin ada beberapa yang akan saya keluarkan untuk penilaian akhir nanti ujiannya. Baik, itu saja. Mungkin ada pertanyaan untuk materi kita pada pagi hari ini sebelum saya bertanya. Jika tidak ada, saya akan memberikan tugas individu. Ini individu ya, kalau di kelompok sekarang saya akan memberikan tugas individu. Nanti kita bahas lagi di minggu depan, tugasnya dikumpulkan ya. Saya akan membacakan soalnya, yaitu apa saja yang bisa dilakukan oleh negara berkembang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi? Bagaimana cara mengatasi tantangan yang muncul dari pertumbuhan ekonomi yang besar? Baik anak-anak, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan hari ini. Mungkin ada yang mau membantu saya untuk menyimpulkan materi yang telah kita paparkan pada pagi hari ini. Baik, mungkin Irmi mau menyimpulkan. Baik, nanti saja ya. Saya langsung saja simpulkan dan cepat. Pertumbuhan ekonomi adalah proses penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhinya, kita dapat mencari solusi untuk tantangan yang ada dan berkontribusi dalam pembangunan ekonomi negara kita. Baik, ini itu saja. Untuk semangat